Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video sejarah Indonesia kelas 11 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penjelajahan samudera bangsa Eropa. Pertanyaannya, mengapa bangsa Eropa melakukan pelayaran samudera pergi berlayar ke seluruh penjuru dunia? Hal ini dilatar belakangi antara lain adalah jalur sutra mengenalkan bangsa Eropa terhadap produk-produk perdagangan Asia seperti rempah-rempah, sutra, dan lain-lain. Namun permasalahan itu muncul ketika Kesultanan Turki Utsmani berhasil menguasai Konstantinopel yang menjadi pusat perdagangan Asia Minor dan Eropa. Kesultanan Turki menerapkan pajak tinggi terhadap produk-produk perdagangan Asia bagi perdagangan Eropa, sehingga membuat harga rempah menjadi naik. Faktor pendukung penjelajahan samudera bangsa Eropa. Faktor pendukung diawali dari perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa seperti revolusi astronomi dengan dikemukakan bumi itu bulat oleh Kopernikus. Selain itu, dukungan para raja Spanyol dan Portugis kepada para penjelajah untuk melakukan ekspedisi ke daerah baru dengan cara mencari rempah yang murah di daerah penghasilnya. Faktor pendukung yang lain yaitu kemajuan teknologi pelayaran dan navigasi oleh kedua negara, yakni negara Spanyol dan Portugis. Faktor pendukung terakhir adalah munculnya ajaran semangat baru 3G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Awal mula penjelajahan samudera bangsa Eropa. Dengan ditutupnya Konstantinopel dan kenaikan harga rempah akibat pajak, membuat bangsa Eropa bereaksi sebagai berikut. Beberapa negara, yakni Inggris maupun Prancis, melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Turki Utsmani. Sedangkan ada dua negara lain, yakni Spanyol dan Portugis, justru melakukan pelayaran samudera untuk mencari daerah penghasil rempah di Asia. Akibat keinginan kedua negara, yakni Spanyol dan Portugis tersebut, untuk mencari daerah baru, terjadi persaingan di antara keduanya. Guna mengatasinya, disepakatilah kedua belah pihak dengan perjanjian Tordesillas dengan membagi wilayah, yakni Spanyol bagian barat dan Portugis bagian timur. Akibatnya muncul arah berbeda di pelayaran kedua negara. Mari kita bahas pelayaran bangsa Spanyol terlebih dahulu. Ada 3 pelaut bangsa Spanyol pada waktu itu yang melakukan penjelajahan dunia. Yang pertama adalah Christopher Columbus. Christopher Columbus ini berangkat melakukan ekspedisi pada 3 Agustus 1492. Ekspedisi ini berangkat dari pelabuhan Palos de la Frontera. Rute yang diambil Christopher Columbus ini mengambil arah ke barat menuju atau melintasi Samudra Atlantik dan tiba di Kepulauan Bahama, Amerika Serikat. Kemajuan dalam pelayaran Columbus ini yang paling penting adalah Columbus berhasil menemukan benua Eropa pada 12 Oktober 1492. Pelayaran yang kedua bangsa Spanyol adalah Ferdinand de Magellan. Ferdinand Magellan ini berangkat pada tanggal 20 September 1519
Magellan berlayar dari San Lucar de Barrameda. Rute pelayaran Magellan ini berawal dari Spanyol, kemudian melintasi ke barat daya, melintasi Samudra Atlantik, menyusuri pantai benua Amerika Selatan, dan sampai ke ujung Amerika Selatan dan diberi nama Selat Magellan. Kemudian diteruskan melintasi Samudra Pasifik dan berakhir di Pulau Masava, Filipina. Pada awal Maret 1521, Magellan berhasil menemukan kepulauan Filipina. Sayangnya, pelayaran Magellan ini harus berhenti di Filipina karena Magellan akhirnya meninggal dunia di sana karena terjadi konflik dengan penduduk sekitar. Pelayaran Magellan ini kemudian dilanjutkan oleh Sebastian de Cano pada tanggal 24 April 1521 dengan meneruskan jalur pelayaran Magellan, yakni dari Filipina dilanjutkan ke bagian selatan, yaitu menuju ke Pulau Molluska atau Maluku untuk membeli rempah-rempah, kemudian berlayar menuju ke selatan, mengintari Samudra Pasifik, Samudra Hindia, menuju Tanjung Harapan dan berakhir di Pelabuhan Seville, Spanyol pada 9 September 1522 atau 3 tahun pelayaran. Hal yang paling penting dari pelayaran Sebastian de Cano ini, dia berhasil menemukan Moluska atau Kepulauan Maluku yang menjadi pusat dari rempah-rempah, yaitu pada tanggal 8 November 1521 di Pelabuhan Tidore, Maluku. Selain itu, dengan pelayaran Sebastian de Cano ini dan pelayaran Ferdinand Magellan membuktikan bahwa bumi itu bulat. Pelayaran bangsa selanjutnya adalah pelayaran bangsa Portugis, yaitu Bartolomeu Dias. Pelayaran Bartolomeu Dias ini diawali berangkat dari Pelabuhan Lisbon pada bulan Agustus 1487. Rute yang diambil yaitu mengarah ke selatan menuju timur, menyusuri pantai barat Afrika dan berhenti di ujung selatan benua Afrika. Kemudian kembali lagi ke Portugis. Hal ini diakibatkan karena permintaan para awak kapal Dias pada waktu itu untuk kembali lagi ke Portugis. Bartolomeu Dias ini menemukan Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada Mei 1488. Pelayaran bangsa Portugis selanjutnya dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Pelayaran Vasco da Gama ini diawali pada bulan Juli 1497 dari Pelabuhan Lisbon. Rute pelayaran ini melanjutkan rutenya Dias, yaitu mengarah ke selatan, menyusuri pantai barat Afrika sampai Tanjung Harapan, dan meneruskan ke arah timur menyeberangi Samudra Hindia menuju ke Calicut, India. Pada 20 Mei 1448, Vasco berhasil menemukan kota perdagangan Calicut, India, dan membangun monopoli perdagangan di India. Jadi Calicut ini merupakan kota perdagangan yang menghubungkan antara Timur Tengah dengan barang-barang perdagangan dari Asia Tenggara. Pelayaran bangsa Portugis yang ketiga yaitu adalah Afonso de Albuquerque. Pelayaran Afonso ini diawali pada 6 April 1503 berangkat dari Pelabuhan Lisbon menuju Goa, India.
Rute pelayaran menggunakan jalur Vasco hingga menuju ke Goa India. Kemudian dilanjutkan ekspedisi sampai ke perairan Selat Malaka pada tahun 1511 dan melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di kawasan Asia Tenggara dengan menguasai pelabuhan di sekitar kawasan Semenanjung Malaka. Pada 1512, ekspedisi dilanjutkan ke timur menuju Maluku dan menemukan Kepulauan Banda, Pulau Ambon, dan Pulau Seram, serta melakukan monopoli perdagangan di sekitar kawasan Laut Aru dan Laut Seram. Pelayaran bangsa Eropa selanjutnya adalah pelayaran bangsa Belanda. Pelayaran bangsa Belanda ini diawali dari pelayaran William Barents. Ekspedisi pertama William Barents ini dimulai pada 5 Juli 1594 dengan mengambil pelabuhan awal Amsterdam. Ekspedisi ini dilakukan sebanyak 3 kali, yakni 1594, 1595, dan 1596. Rute pelayaran yang diambil Barents ini cukup berbeda dengan pelayaran Portugis maupun Spanyol. Barents bertujuan untuk langsung ingin menuju ke kawasan Asia Timur dengan jalur timur, yaitu melewati jalur timur laut di utara Siberia atau Alaska, menuju ke Asia Timur melewati pinggiran pantai di Rusia. Dari pelayaran Barents ini menemukan Kepulauan Khildin Rusia pada 23 Juli 1594 hingga pantai barat daya Novaya Zemlya. Namun hingga pelayaran ketiganya mengalami kegagalan untuk menemukan jalur ke Asia Timur karena jalur yang dilewati oleh Barents ini merupakan jalur Alaska yang sangat dingin. Pelayaran bangsa Belanda selanjutnya adalah pelayaran Cornelis de Hatman. Pada 2 April 1595, de Hatman berangkat dari pelabuhan Amsterdam berbekal informasi dari Lisabon dan India. Hatman berusaha menggali informasi para pelaut dari Portugis, sehingga rute pelayaran yang dilakukan oleh de Hatman ini menggunakan rute perjalanan Portugis menyisiri pantai barat Afrika hingga menuju ke Semenanjung Semenanjung Harapan, kemudian ke Madagaskar, baru langsung menyeberangi Samudra Hindia, tidak menuju ke India. Samudra Hindia langsung menuju Banten di Indonesia. Pada 27 Juni 1596 berhasil menemukan Banten dan kemudian pelayarannya dilanjutkan menyusuri pantai Pulau Jawa, Utara Jawa, 27 Juli 1597 hingga ke Bali, yaitu 26 Februari 1597. Dan pada ekspedisi keduanya, de Hatman berhasil sampai ke Pelabuhan Banda Aceh 21 Juni 1599. Namun, de Hatman harus meninggal akibat terjadi perang melawan Kesultanan Aceh. Pelayaran Belanda yang ketiga adalah pelayaran dari Jacob van Eyck. Pelayaran Jacob van Eyck ini dimulai pada 1 Mei 1598, berangkat dari Pelabuhan Texel menuju ke Nusantara dengan 8 armada kapal. Rute pelayarannya menggunakan pelayaran de Hatman menuju Belanda 25 November 1598 dengan mendirikan perusahaan dagang Hindia Timur, kemudian menjalin perdagangan dengan Kesultanan Banten.
Van Dyck ini menjadi pondasi awal dengan berdirinya kantor perdagangan Belanda yaitu VOC. Hasilnya, Van Dyck berhasil menjalin perdagangan antara perusahaan dagang Belanda dengan Kesultanan Banten yang membuka perdagangan lada, pala, dan kayu manis. Selanjutnya, Van Dyck juga kembali ke Amsterdam pada Juli 1599 dengan membawa keuntungan yang sangat besar. Pelayaran bangsa Eropa terakhir adalah pelayaran bangsa Inggris. Pelayaran bangsa Inggris ini dilakukan oleh dua pelaut yang besar, yaitu James Lancaster. Ekspedisi James ini diawali dari pelabuhan Devon, Inggris pada 10 April 1591. Rute pelayaran yang diambil James ini yaitu mengambil rute pelayaran dari arah selatan menuju ke timur, menyusuri pantai barat Afrika, kemudian ke India. Kemudian dilanjutkan ke Penang, semenanjung Malaya atau Malaka, dan kembali ke Inggris pada 24 Mei 1594. Hasilnya adalah James ini berhasil membangun kongsi dagang AEC atau kongsi dagang Inggris yang menguasai India dengan bekerja sama dengan penguasa Aceh untuk menguasai juga semenanjung Malaya dan membangun pos perdagangan Inggris di Banten dan mengirim utusan ke Maluku. Pelayaran bangsa Inggris selanjutnya adalah pelayaran Henry Middleton. Pelayaran Henry ini dimulai pada tahun 1604. Pelayaran kedua EEC dipimpin oleh Sir Henry Middleton ini untuk menuju ke Indonesia bagian timur atau Maluku. Rute pelayaran melewati Kepulauan Kanari, Tanjung Harapan, dan akhirnya tiba di Sumatera pada bulan Desember 1604 dengan misi mendirikan kantor perdagangan wilayah di Asia Tenggara. Hasilnya berhasil mendirikan kantor dagang di Sukadana, Kalimantan Barat Daya, Makassar, Jayakarta atau Jakarta, Jepara, Aceh, Pariaman, dan Jambi. Demikian video pembelajaran kali ini mengutip perkataan Ferdinand Magellan, laut itu berbahaya dan badai-badai itu mungkin mengerikan, tetapi penghalang-penghalang ini tidak pernah menjadi alasan yang cukup untuk tetap di darat. Itu dengan kemauan yang keras akan mereka memulai upaya paling berani dari semuanya untuk masa depan yang gelap tanpa rasa takut dan menaklukkan yang tidak dikenal. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.